Ya karena dulu gue jaga warnet mas, jadi Oh gitu. jaga warnet terus apa ya iseng ya info supporter aja lah Itu gitu. Twitter. 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 2009 ya. Itu buat memfasilitasi, jadi buat kasih info-info tentang. Iya supporter rencananya gimana. gitu dulu. Nah, terus? Dulu. Gue bisa mengklaim supporter pertama yang punya akun Twitter ya mungkin gue. Oke. Mungkin ya, kalau yang lain Sekarang katanya udah mau netes berapa miliar. Wih, iya. Udah meretas berapa? Termasuk ini ya, buzzer ya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Esto Ernesto. Tapi kali ini ada satu orang yang nyempil di sini. Luar biasa. Ini Dedengkot supporter. Ini kalau di negara ini dia tokoh Tokoh supporter. Tokoh supporter. Kalau di sepak bola Indonesia salah satu tokoh. Walaupun banyak undergroundnya sebenarnya orang ini. Iya. Nggak muncul di permukaan loh. Tapi dia salah satu orang yang ikut rusuh. Iya, lu bayangin di era ESL Di era ESL. belum ada live tweet. Bukan live Apa nih? live score. Live score. Dia udah tahu loh. Itu dia ini orangnya nih. Ini orangnya dia juga yang ikut waktu itu rame-rame menudunkan PSSI era Nurdin Halid. Iya. Salah satunya, ya kan? Ini dia orangnya salah satunya. Saya gitu pendukung Nurdin Halid, dia musuhnya Nurdin Halid. Namanya adalah Arista Budiono. Asik. Wah, Kalau plus. teman-teman tahu, akun Info Sporter. Nih, ini nih. Nah, dia Mafia Wasit juga kan? Bukan. Mafia Wasit Wasit bukan. Oh, bukan ya. Tertuduh. Akhirnya Mafia Wasit. Tapi memang kenapa kita menghadirkan Arista, karena kita ingin membahas soal supporter juga. Betul. Di dalam sekarang perkembangan Yes. seperti apa sih dari teman-teman supporter. Karena kan Mas Arista ini juga sering banget bersinggungan dengan teman-teman supporter. Ya. Ada update-nya seperti apa gitu loh. Nah dari situ apa ya, kita pengen tahu dulu nih backgroundnya Mas Arista nih sebenarnya dari supporter ini sebenarnya lu supporter apa sebenarnya? Supporter klub apa gitu loh? Gua supporter Persija Tim awalnya. Oh, Solo Karena- FC? Iya, Solo FC. Solo FC. Iya, Oh, Solo Persija FC. Tim Solo Oh, FC. bukan Pelita ya? Oh, Pelita dulu. Nah, ini gimana Sorry. sih? Pelita Solo. Salah, Pelita dulu, Solo FC, Persija Tim baru. Iya, benar. Pati dong. Pasopati. Oh, Pasopati, oke, terus? Terus akhirnya merantau ke Jakarta dan nonton karena Solo jarang main ke pernah sih Pelita masuk 8 besar ya waktu Iya. itu sempat Iya, nonton cuman betul. habis itu ya Persis divisi utama ya jarang nonton kalau away ke Tangerang doang paling gitu. Oh, terus jadi pendukung Bayi Ajaib dong? Pendukung Stadion Benteng. Jadi Oh, apapun kalau ada siap pertandingan seru di Benteng gue selalu nonton. Termasuk Oh, gitu. Tangerang Wolf berarti ya? Termasuk Tangerang Wolf gitu. oke. Zaman-zaman siapa itu? Kurniawan Dwi. Oh, Kurniawan, Oh, benar. iya. Iya, itu dia. Emang di Tangerang ada serigala ya? Ada. Tapi apa sih yang membuat tuh pengen banget bergelut di dunia persporteran gitu? Dan lu bikin akun Info Sporter nih. Ya karena dulu gue jaga warnet mas, jadi Oh gitu. jaga warnet terus apa ya iseng ya info supporter aja lah Itu gitu. Twitter. Twitter. Oh. Twitter. 2009 ya. Itu buat memfasilitasi, jadi buat kasih info-info tentang. Iya supporter rencananya gimana? gitu dulu. Ah, terus? Dulu. Gue bisa mengklaim supporter pertama yang punya akun Twitter ya mungkin gue. Oke. Mungkin ya, kalau yang lain Sekarang katanya udah mau netes berapa miliar? Wih, iya. Udah meretas berapa? Termasuk ini ya, buzzer ya. Termasuk buzzer ya. Gue buzzer Suriname bukan. Kirain Curaçao. Tapi ya dari situ kan lu mengelola akun Info Sporter itu ya. Suka dukanya seperti apa sih? Ya suka dukanya dicap memihak lah sebenarnya. Padahal sebenarnya kan udah selesai gue dengan fanatisme itu gitu. Jadi misalnya gue pernah ada kejadian kan Benteng ya. Dulu ada PSIS lawan Persita kalau nggak salah. Semarang kan. Nah aku kan jarang pulang ke Solo. Jadi nggak tahu kalau Semarang sama Solo itu sempat ada clash waktu itu. Oke. Gue datanglah dengan baju Pelita Solo waktu itu. Di tengah-tengah pasukan biru. Anak-anak, weh ngopo wong Solo neng kene? Kenapa orang Solo di sini nih? Akhirnya gitu. iya. Lah, aku kan sebenarnya sama-sama Jawa Tengah. Aku pikir Iya. dulunya Iya. gitu. Ternyata niat baikku itu salah gitu. Ternyata Oh, gitu. karena ada Tapi nggak apa dikeroyok kan? enggak. Akhirnya copot baju aja, copot baju. Oke, gitu. terus. Jadi dari situ gue pikir, oh ternyata fanatisme itu kadang-kadang kayak gitu ya. Padahal aku sebenarnya pengen dukung Jawa Tengah, bukan mendukung PSIS saja. Padahal di Jakarta juga supporter Joglo Semar itu bersatu Nah kan ya? akhirnya tercetuslah itu ada supporter Joglo Semar itu habis itu kita ngumpulin beberapa supporter perantauan Iya. untuk gabung. 2010 kan yang di puncak kan ya? Iya, yang pernah di Oke. puncak, teman Mini juga pernah. Jadi kita ngumpul akhirnya sama-sama ngerantau, ngapain lah ribut-ribut seperti itulah gitu. Oh, akhirnya terbentuklah itu. Iya, Joglo Semar dan itu.
Dan gue dulu sempat diprotes sama anak-anak daerah waktu itu ketika Solo sama Surabaya bentrok di Senayan mereka bergabung dan gue memfasilitasi bahwa oh ya udah ini oke nih kayak gini, tapi sama anak-anak Solo grassrootsnya belum bisa mas gitu-gitu. Akhirnya agak-agak PR sebenarnya. Tapi sebenarnya kita satu root is. Iya. Kita pendukung Persiwonogiri. Oh, Cuma klubnya nggak hidup-hidup. Iya. Stadionnya udah bagus. Stadionnya Cuma udah tetap ada tiangnya gitu. Stadion Iya. Pringgondani. Jadi stadion is ada tiangnya. Oh, Itu view yang tidak enak gitu ya. Yang sama tidak kayak enak di Pekanbaru, Stadion Utama Riau tuh, Oh, sempat gitu? ada di tengah. Jadi matiin satu tribun tuh tiang. Iya. Ini Salah di pinggir bikin. lapangan is. Oh, ini di pinggir Jadi kalau lapangan. pemain keserengkat bisa ketatap itu. Aneh ya. Iya. Itu kacau juga tuh desainernya tuh. Iya, negara ini kadang-kadang memang ada yang putus Arsitek ya. sepak bolanya. Ya tapi lo melihat situasi perkembangan supporter ya, dari zaman kan kita pernah dihantam sama dualisme, kompetisi, dualisme timnas, terus Dualisme sekarang supporter. dualisme supporter. Iya. Gara-gara apa ya waktu itu? Ya karena dualisme is. Oh, karena Kan timnas dualisme kan jadi itunya dua. ya? Kan Persebaya dulu ada 2 kan, Persebaya Oh iya, itu ada betul. ada Arema klan yang sampai ada juara. 3. Iya benar, sampai kayak gitu. Persija juga sempat ada dualisme. Tapi supporter tetap satu. Tapi supporternya satu. Tetap satu. Supporter tetap maksudnya tetap tegak lurus kepada Persija yang satu. Iya. Kalau timnas ada 2 supporternya juga. Iya, ada supporter timnas KPSI ada 2. sama Sama timnas yang timnas yang- emprit ya. Iya. Gitu. Itu nah, tapi lu ngeliatnya gimana fenomena sekarang perkembangan dari para supporter Indonesia? Kalau gua ngelihat trennya kayak kurva gitu dulu. Dulu kan udah ini bentrokan segala macam, mereka nyerang-nyerangnya lewat di sosmed. Lama-kelamaan sosmed itu udah selesai gitu mas ya. Nah sekarang sosmed itu jadi bumbu lagi gitu loh. Oh. Jadi rame lagi. Yang dulunya udah orang baik-baik aja di sosmed, sekarang orang sering berantemnya di sosmed gitu loh malah. Awal mulanya dari situ kayak tahun 2000-an awal itu mereka bentroknya di sosmed gitu loh. Terus akhirnya di dunia nyatanya aman, sosmednya juga mereda. Nah sekarang ini aman di dunia offline-nya nih, tapi di sosmednya mereka berantem kayak misalnya teman-teman misalnya yang Bandung sama Jakarta, Surabaya sama Malang gitu-gitu. Mereka yang bentrok-bentrok kan di sosmednya kan yang tidak mau kalah, yang apa seperti itu sih. iya. Padahal di grassroots-nya udah aman sebenarnya. Oh, di grassroots gitu. udah aman ya? Ya secara Iya. tidak langsung Ya, maksudnya di udah beberapa nggak seliar dulu lah. Iya, gitu. maksudnya iya, udah benar sih. ada komunikasi untuk berhubungan baik lah gitu, kayak misalnya Irland datang ke Bandung atau ke sini gitu kan anak-anak Bandung gitu. Iya, berarti memang sudah positif sejauh ini perkembangannya ya. Positif sih, cuman PSSI sebenarnya tidak berani memfasilitasi hal yang positif ini sih kalau Nah, menurut gua. kalau lu melihat langkah-langkah yang udah dilakukan PSSI terhadap supporternya, pendekatannya ya. Kalau yang gue tahu kan sekarang ada presidium itu. Presidium itu sekarang udah sejauh apa manfaatnya buat para supporter? Kalau dari pandangan lu ya? Kalau gua menurut gua enggak, itu cuman formalitas sih kalau menurut gua ya. Bukan berarti karena gua nggak masuk di presidium itu ya, terus artinya teman-teman di presidium tidak punya nilai tawar gitu loh kepada federasi gitu kan. Waktu itu kan juga sempat presidium kan bikin cabut larangan away sesudah pilkada gitu kan. Iya. Rame bikin sosmed, bikin poster, tapi sebatas itu doang. Daya tekannya untuk konfederasi, ayo cabut dong gitu, nggak bisa, nggak berani, dan federasinya juga kekeh nggak mau, gue nggak mau ada supporter away gitu loh. Padahal sebenarnya kadang-kadang kalau di kita itu Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, Bandung ke itu mereka baik-baik saja kok. Udah Kemarin, aman ya? Udah aman, Sleman kemarin ke Surabaya. Jadi sebenarnya aman-aman aja kalau emang mau ribet lah kalau Atau federasi. gini, misalnya diambil misalnya nih yang tidak semua, tapi diambil yang ini Jakarta Jackmania ke Surabaya atau sebaliknya itu kan aman nih. Dicontohin itu dulu, tim ini dulu yang Iya, aman iya. dulu gitu. Karena kemarin juga Persik Kediri sama Arema juga bentrok gitu loh. Jadi yang ada masih pebentrok gak usah gitu, tapi Iya. dibatasin. Misalnya kebijakannya seperti itu, oke nggak? Sebenarnya oke, cuman kan masalahnya tidak mau melakukan itu kan. Oh iya. Jadi misalnya kayak dulu misalnya momennya sebenarnya kanjuruan sih kalau menurutku. Kanjuruan oke. itu kalau mau diambil, merinding gue, beneran merinding ini beneran. Merinding lo beneran dia ya. Jadi misalnya teman-teman itu kan ingat banget kan ketika kanjuruan terjadi Persebaya lawan Arema itu kan besoknya kan Persib lawan Persija ya. Iya betul. Oke, Iya, di hall 7 hari. Iya. Ketika 7 hari itu PSSI memfasilitasi teman-teman The Jack. 70 orang The Jack datang ke Bandung sekalian berdoa. Itu kan sebuah momentum yang Iya, indah sebenarnya. iya, betul, betul, Sebenarnya betul. dan itu federasi tidak memanfaatkan itu. Malah teman-teman yang Mataram, Bantul, Sleman, PSIM, Oh iya, ngumpul. Solo nyampe sekarang kan malah baik-baik saja. Iya, Artinya Terah Mataram sudah mereka belajar dengan Iya. Kanjuruan, tapi tempat lain nggak belajar, federasi juga nggak belajar gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya momen itu dimanfaatkan federasi,
ya udah yuk mau udah ada Kanjuruhan datang aja ke Bandung, saya jamin keamanannya. Perkara ntar itu bakal ada yang menentang atau gimana ya, cuman seenggaknya ada niatan baik, ya udah selesaikan di sini ya permusuhan kita, itu kan bakal kena. Oh ya udahlah, kita nggak mau udah gitu. Iya ya, berarti sudah takut ambil resiko duluan. Iya, nggak mau ribet sih kalau menurut gua. Oh nggak mau ribet ya? iyalah, Ya karena kan ngamanin juga ya. Iya. Ya memang Ya kayak nggak mudah yang salah sih, satunya memang kan nggak mudah sih. yang ketika saya bahas beberapa kali saya bahas Stadion Bantul boleh dipakai Liga 1, tapi Pemkapnya nggak boleh. Misalnya Barito pakai tadi tuan rumah, tetap Barito bawa penonton nggak boleh. Iya, nggak jadi boleh kosong gitu. Jadi menurut saya ini juga jadi something yang sesuatu yang harus dibicarakan sebenarnya gitu. Jadi toh juga Barito misalnya dibolehin juga penontonnya nggak banyak juga ke sana gitu. Dan PSS juga bisa di situ daripada Iya, kemanaan kan iya, maksudnya gitu. Maksud saya hal-hal seperti itu sebenarnya harus faktor komunikasi sih sebenarnya. Kalau misalnya federasi masih ragu-ragu dari bawah nih, dari Pemkapnya itu bicara kan Pak Erick juga sempat ke kepolisian segala macam kan. Jadi kalau di PSSI masih ragu-ragu, yang bawah ini meyakinkan, tenang Pak Esko, kita jamin. Nah gitu. Jadi dari atas ke bawah itu, jadi nggak cuma federasi doang yang melihat ke bawah, gitu, tapi dari bawah juga mendorong bahwa kita menjamin keamanan segala macam. Karena kemarin misalnya Persebaya sama apa namanya, Sleman. Persebaya sama misalnya di Solo, memang semua KTP tidak boleh di luar KTP Sleman ya. Tetapi tidak ada apa-apa. Ya yang pulang Surabaya nggak boleh ya pulang. Gitu pulang, ya nggak boleh kita pulang walaupun sudah sampai datang. Jadi artinya tidak perlu ada tidak perlu ada mindset di kepala itu bentrok, gitu kan ya. Jadi pulang kok Persebaya kemarin. Jadi menurut saya ini semuanya harus bergerak ya. Jadi nggak cuma federasi doang. Kalau mungkin federasi ragu-ragu, dari bawahnya meyakinkan gitu loh. Itu menurut saya sih itu yang paling penting sebenarnya dari sepak bola Indonesia gitu. Dan larangan itu malah bersumber pada bentrokan-bentrokan baru sih kalau menurut gua. Betul. Oh gitu. Kayak gini, flashback ke maksudnya ke lompat ke Liga 2 itu. Ada teman-teman Liga 2 misalnya dari Jepara, dia mau away ke Pati tapi ngelewatin Kudus. Akhirnya berantem di Kudus gitu kan. Oh, jadi bukan berantem sama supporter klub yang bakal dia Bukan, lawan. tapi tempat melewatinya gitu. Padahal kan udah dilarang sama Pati, nggak usah Jepara jangan datang. Tapi beberapa waktu yang lalu mereka bentrok di Kudus. Artinya kan itu bibit-bibit baru yang kalau dipelihara malah makin gede kesononya gitu. Iya, benar. Jadi memang ya sudah harus mulai dipikirkan sekarang ya untuk supporter Dan yang mikirin itu. semuanya ya. Iya benar, nggak cuma federasi, gitu. memang harus Semuanya. semua si stakeholder juga harus siap, supporter ketika dikasih kepercayaan juga harus siap untuk bisa menjalankan amanah itu, tetap mendukung secara sportif, baik itu kalah ataupun menang ya bagi tim kesayangannya masing-masing. Itu sih yang memang paling penting. Tapi lu dengar kabarnya mau dicabutnya kapan? Belum ada lagi ya? Nggak tahu gua. Kayaknya bakal musim ini nggak bakal dapet sih. Ya musim ini nggak bakal dapet ya? Kayaknya nggak itu sih. Karena kan kemarin kan gua mikir habis pilkada 2 November kan bakal dicabut, ternyata nggak juga kan. Iya benar. Ya ngomongin sih katanya mau putaran kedua ini mau ada 20% apa gitu lah ya. Iya, ya kita tunggu aja lah ya. Iya kita tunggu aja nanti bagaimana kebijakan dari federasi sih. Tapi lu selama nonton pertandingan ya, baik itu timnas maupun liga lah, kompetisi gitu, yang paling memorable apa sih 3 pertandingan buat 3 pertandingan sendiri? 2014 Apa tuh? away Myanmar pertama kali nonton Indonesia dibantai Uzbekistan. Itu ini U19 ya? Iya benar, AFC U19. Terus yang kedua memorable juga. Tapi ntar lu away itu biaya sendiri berangkat. Biaya Ada sendiri. sponsor kan? Biaya sendiri. Hah? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Waktu itu kenapa? Lu bikin kayak paket gitu nggak perjalanan sama teman-teman supporter yang lain? Enggak, ketemunya di sana akhirnya. Ketemu anak Indonesia ketemunya di Yangon. Oh di Yangon. Iya. Akhirnya terus? bikin grup, dari situ bikin grup akhirnya. Oh ya udah. Oh oke. Gitu. Terus yang kedua itu 2019 November. Ah. Bukit Jalil yang nyampe jam 2 pagi nggak bisa keluar gara-gara ditahan. Istri gue titipin. Iya, supporter itu, supporter Ultras Malaya. Nah, yang terakhir Kasual tuh. Kasual Malaya. Kasual Malaya. Terus yang terakhir yang terakhir sih, dan kayaknya udahlah selesai gua emas SEA Games Kamboja. 2023 udahlah gitu. Itu paling oke bener-bener udahlah, akhirnya selama ini yang gua cari dapat emas SEA Games udah. Iya. Dapat momen itu ya. Dan itu lo maksa banget ya, apa namanya, ngotot batu berangkat. Kick off jam 7, setengah 7 gua baru keluar baru jalan ke arah stadion. Wih. Jadi bener-bener gara-gara delay di Bangkoknya lama jadinya itu ngejar. Tapi berangkat di hari H ya? Enggak, sehari sebelumnya karena ketahan di Bangkok.
Jadi Bangkok Berapa lama? Seharian? Jadi jam 12 malam. Oh, Jam 12 malam nyampe Bangkok pagi, baru berangkat lagi sore jam 4, nyampe Kambodjanya jam 6 apa jam 6, imigrasi segala macam jam 7 main setengah 8. Itu pun agak jauh kan? Ya lumayan, setengah jaman 45 menit. Iya, Cuman iya. karena ada kenalan supir tuk-tuk jadinya dijemput sama tuk-tuk Wih, waktu itu. supir Oh, tuk. ngeri. Iya, punya kenalan lo Iya, dah. iya, Di iya, Kamboja lo. Ngeri. Kamboja lo. Karena sebelumnya juga pas Indra Safri juara, gua sempat ke sana cuman pas yang final gua AFF balik. U22 itu ya. Oh, iya. Cuman pas final gua balik jadinya nggak sempat nonton Indonesia juara di luar gitu. Oh, oke. Akhirnya ini kesampean. Sampean. AFF belum pernah walaupun ya. Iya, belum. Emang apa pernah juara ya? Iya, enggak. Oh, iya. Walaupun AFF juga belum pernah Iya, kan. belum. Uwe enggak pernah AFF. Pernah Vietnam cuman kan? Vietnam, Waktu Thailand ketemu gua kemarin di 2014 apa di Vietnam, 2000? Vietnam. Itu kan kalau dibantai itu kan yang Ya, sama Filipina. Terakhir Uwe ya 2016 kalah sama itu. Oh, di Thailand. 2016 Thailand. Thailand. Iya benar yang oke. pada naik Hercules. Iya, final. Enggak Iya, pemain ya, gue iya. juga ke sana. Iya di Thailand itu padahal ada harapan di situ ya. Iya. Ya itu gue tau lah dramanya seperti apa tapi kita bahas nanti aja. Tapi itu ya 3 pertandingan. Kalau liga lah, liga kompetisi. Kompetisi apa ya? Yang paling lo berkesan. Terkurung di mana, Han? Oh enggak. Oh, terkurung di mana? Enggak terkurung sih. PSIS Pelita Solo. Nah. Yang PSIS degradasi. Oh ya, ya habis juara ya, habis juara juga. Habis juara degradasi itu kan yang mereka keluar dari Manan sampai jam 3 pagi tuh katanya itu. Oh. Itu kan kebetulan masih sekolah di Solo pas nonton itu terus akhirnya nyampe Central Band gitu-gitu kan zaman dulu kan penontonnya terus iya. dan itu Manan lagi baru-barunya itu sempet rame-ramean gitu kan. Oh, oke. Itu sih. Cuman kalau yang mulai ke sini yang nikmati ya Stadion Benteng sih kan. Iya. Persita Persib apa-apa kan supporternya pada berantem tuh akhirnya maksudnya gitu-gitu. Ya gue sebagai penonton itu ya udah gitu ikut digebukin. Yang pas keluar ultimatum dari MU itu ada di situ. Iya, 2000-an itu kan 2000-an berapa? Iya, itu? 2000-an berapa, Iya. ha. Karena emang sering kalau emang jadi gue nonton ke Benteng itu kalau ada supporter tamu gue baru nonton karena udah pasti ada potensi bentroknya. Gue mikirnya gitu. Mengabadikan. Iya, Mengabadikan gue itu. selalu nonton gitu, wah bentrok tuh gitu. Termasuk kemarin terakhir Persikota kan? Persikota PSKC juga sempat bentrok gitu kan. Ya udah sempat. Oh iya. Iya sih emang, tapi ya itu sih seru, bukan seru ya, maksudnya unik ya, maksudnya kalau Ya. supporter kita Dia ya. supporter setengah jurnalis kali ya, supernis gitu. Tapi lo melihat ini, sekarang kan sistem nih tiketing, ini kan kemarin kan sudah ada modernisasi lah dari seluruh klub sekarang beli online, nggak ada yang beli nggak lagi. pakai KTP nggak bisa beli ya. Iya makanya terus di level supporter timnas juga ada face recognition juga, lo udah nyoba kan? Gimana lo pengalaman lo sendiri? Ya menarik sih karena tapi tetap aja ya masih ada. Jadi gini, gue kemarin itu sempat kasihan sama anak-anak kan, maksudnya mereka berpikir kalau udah pindah tangan itu udah pasti bisa kan, cuman kan belum tentu kan kalau Iya, kalau nggak punya kita Garuda ID-nya. Cuman seenggaknya harus dimulai emang dari sekarang sih, kalau enggak ntar kesononya bakal lebih susah gitu. Iya benar. Kalau di level klub sendiri sudah mengurangi caloka, kalau menurut lo terus juga emang lebih oke kah secara pelayanan? Pembelian tiket secara online sekarang sudah dilakukan sama Yang klub-klub pasti untuk ya? membatasi sih sebenarnya, membatasi supporter away emang itu fungsinya itunya oke banget sih kalau itu misalnya. Iya. Jadi kan misalnya kalau misalnya tidak ber-KTP daerah tertentu nggak bisa beli kan. Oke. Nah, artinya itu membatasi supporter away Jadi bisa. ada runutannya ya dari kebijakan. Cuman tetap aja ada yang punya KTP nggak, sini gue bayarin nicknya itu tetap Iya. Oh aja. gitu? Loh, supporter. Oh iya, filter ya. Supporter itu Nggak tetap bisa. bisa mencari celah gitu loh untuk Iya, iya. away gitu loh. Gokil ya, sampai segitunya maksud gua Iya. fanatisme supporter kita itu loh. Iya. Sampai kayak gitu ya. Malah beberapa kali kan teman-teman supporter ada yang gitu. Oh ya udah, gue boleh away ya. Tapi ntar denda panpel ya udah kita bayarin denda panpelnya. Jadi Oh, supporter iya. yang away seperti itu gitu. Jackmania Oh, seperti gitu? gitu kan. Jackmania jadi away ke Surabaya didenda kan klubnya kan karena emang aturannya kayak gitu kolektif. Iya. Ya dibayarin ke klubnya gitu. Jadi iya. sebenarnya supporter Indonesia semakin ke sini itu tadi ya di luar dunia maya ya kan di dunia maya kan bocil-bocil juga nggak jelas Iya. juga yang nimbrung di situ. Tapi overall sih sebenarnya kita ngelihat bonek dulu kayak apa transformasinya bagus. Jackmania seperti apa sekarang ke Bandung juga oke gitu. Tapi kadang-kadang memang agak keruhnya di sosial media sih memang. Iya itu yang memperkeruh itu emang yang nggak tahu medan ibaratnya gitu. Nah, kalau lu sendiri di sosmed, kampanyenya seperti apa sih kalau melihat sesuatu yang keruh kayak gitu? Ngeliatnya?
Apa ya, kayak kemarin itu apa namanya, Persikota PSKC itu gue banyak video ketika bentrok supporter, tapi nggak pernah gue up, udahlah nggak usah, karena pasti bakal rame Iya. nantinya gitu. Jadi gue menghindari ada bentrokan berantem komen di akun gua gitu. Jadi jangan sampai gitulah. Maksudnya gua tidak mau memicu ada bentrokan gitu loh. Kecuali bentrokannya pro STY atau pro anti STY itu yang nggak masalah kalau menurut gua. Cuma kalau klub gua nggak mau gitu, nggak mau memfasilitasi itu di postingan gua gitu. Oh gitu. Kalau misalnya ada rusuh pemain berantem di lapangan itu kan kadang lu up juga enggak? Enggak, kadang-kadang videonya kalau terlalu parah videonya enggak. Kalau cuma paling foto doang. Gua nggak mau ya walaupun ada ya, cuman sebisa mungkin gue tidak menyebarkan video-video kekerasan. Berpikir edukatif ya. Iya, karena gue mikirnya ini jariah gue yang bakal gue tanam nanti, ibaratnya gitu kayak namanya nantinya takut dosa juga gitu kalau memicu perpecahan gitu. Iya benar sih itu. Itu sih jadi memang harus bijak juga sih di sosmed itu ya, karena sekarang banyak yang ya cuma ngompor-ngomporin doang. Iya. Nggak Itu tahu dia. kasusnya tiba-tiba udah posting gitu kan. Iya, dan terus captionnya juga itu seakan-akan memanas-manasi dan juga Betul. menghakimi Iya. sebelum tahu yang sebenarnya itu apa gitu loh. Iya, makanya ya kayak ini pelaku-pelaku medsos yang sudah dalam tanda kutip sudah paten gitu ya, sudah dewasa, sudah, dan terutama yang followernya banyak, membuktikan bahwa tidak hanya cari engagement, tapi juga mengedukasi. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Oke, itu tadi kita udah bahas Porter. Sekarang dari klubnya sendiri juga banyak banget para pemain yang didatangkan, karena kan sekarang tuh hari ini tepatnya sudah akan ditutup. Ini kita Untuk syuting tanggal bursa 15. Iya, bursa transfer untuk paruh musim sudah akan ditutup. Jam 23.59. 23.59. Ya, ditutup 23.59. Iya, 23.59 15 Januari 2025. Yes. Jadi hari ini nanti jam 23.59 akan ditutup bursa transfer. Tapi Betul. sejauh ini memang kalau dilihat dari pergerakan Persib agak adem ayem. Iya. Cuma datang si striker Curaçao itu, si Gervane Castanir, cuma Sama ini sama si Ahmad Agung dipinjam. Ahmad Agung ini dulu 2020 dia bersama Bojan Hodak di PSM. Iya. Dia sempat dipanggil Sintayong di persiapan ke, kalau nggak salah, Piala Dunia dan juga Piala AFF 2021. Dia sempat main sekali tuh di timnas, gantiin Rahmat Irianto waktu kita uji coba lawan Myanmar di Iya. Turki. Siapa Agung? Ahmad Agung ini pemain Demak, aslinya Demak, memulai karir di Raja Wali Berlian di Semarang, pindah ke PSIS, terus ke PSN, terus ke Bali dulu bareng Haudi Abdillah Iya, waktu betul. itu. Terus pindah ke PSN, pindah ke Persik gitu. Persik. Dan sebenarnya di beberapa musim terakhir di Persik nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Banyak. Cuma Bojan Hodak mungkin tahu si potensi dia karena dia. Dan salah satu mungkin yang kemungkinan besar bisa dipinjam ya dia dari Persib. Oh iya. Iya kan? Karena Yusuf Eliana nggak bisa, Iya, Is. karena kalau yang lain agak sulit Iya, nih. iya. Dan Bojan Hodak kan sudah tahu kualitasnya dia, dan Betul. sekarang Persib butuh gelandang bertahan. Oke. Karena kalau kata Bojan Hodak, Adam Alis, Mark Klok tuh agak sulit untuk Betul. bermain di posisi itu. Rahmat Irianto cedera, Deddy Cedera. Kusnandar cedera. Ya Cedera, mau nggak mau benar. harus pinjam satu pemain Iya. lokal. Matteo Kocijan kan juga ya nanti agak berkurang kalau misalnya dia ditaruh di situ gitu loh. Iya. Untuk slot di pemain back tengahnya gitu. Walaupun ada Victor Bonevo dan Ahmad Jufrianto masih mungkin Iya. bisa dimainin ya, tapi sejauh ini itulah pilihan yang memungkinkan bagi seorang Bojan Hodak untuk memakai Ahmad Agung, Betul. meminjam Ahmad Agung dari Persik Betul. Kediri. Terus plus Gervane Castanir ini juga bisa menambah persaingan di lini depan. Di depan dan sayap kan dia. Dia bisa Iya, main sayap tapi betul. dia center forward kan ya aslinya. Jadi ini pemain yang sempat di Belanda U20. Dia lahir di Belanda tapi Iya. seniornya dia Curaçao. Curaçao, Dia iya. membela Curaçao gitu. Oke, nah terus Persija dan Persebaya cuma dua pemain asing itu aja. Iya, yang kita bahas minggu lalu lah Iya. ya. Yang terbaru belum ada. Belum ada lagi. Persija Pablo Andrade sejauh ini ya. Ya, itu aja gitu. Sama Rico udah Rico pasti dilepas. dipinjamin. Kita udah bahas minggu lalu juga. Ke mana namanya, PSS Sleman. PSS Sleman. Persik juga lepas Evan Dimas dan Ahmad Agung. Pemain barunya siapa ya? Belum ada ya? Belum ada. Tapi yang menarik ini sedikit melenceng, Evan Dimas sekarang punya klub, Is. Oh Oh iya ya. Jadi Evan Dimas adalah stakeholdernya Persiba Balikpapan. Oh gitu. Jadi ada perusahaan, nah ini baru nih ya. Ada perusahaan yang menaungi Persiba Balikpapan, itu pemiliknya salah satunya Evan Dimas. Nah, selain Evan Dimas ada satu, ini tebak aja ya, mantan kapten timnas, mantan pemain gelandang kesayangannya, salah satu gelandang kesayangan Luis Mia, pebulu tangkis yang juara All England, dan satu lagi mantan pemain Persis Solo. Persis Solo yang sekarang main di Borneo. Nah, itu 4 ini
Yang satu Evan Dimas, yang 4 orang ini ya. Tebak aja. Oh, oke yang stakeholder di perusahaan itu. Perusahaannya gitu. perusahaan apa sih? Enggak, yang pokoknya yang lola Persib Balikpapan. Oh, gitu. oke. Jadi itu mantan timnas itu tadi. Pemain Persija sekarang yang ada, tapi salah satu Evan Dimas. Yang baru di-announce Evan Dimas. Ya, tapi memang itu salah satu yang mungkin akhirnya menjadi salah satu solusi ya bagi para pemain. Betul. Yang memang pensiun agak Ya. cukup cepat, jadi sudah menanam saham Betul. di perusahaan, mereka sudah bikin usaha sendiri, sudah mempersiapkan. Dan Balikpapan Masa kan pensiun. punya stadion yang cukup representatif untuk dikelola dengan baik. Dan sekarang Balikpapan agak lumayan di Liga Nusantara, bakal Iya. bersiap untuk naik ke Liga 2 lagi. Sejauh Yes. ini lumayan ada kans untuk promosi karena ada di peringkat 2 besar lah setidaknya. Betul. Di Liga Nusantara itu Persiba Balikpapan. Kita tunggu aja nanti kiprahnya seperti apa. Evan Dimas bakal main di mana lagi, kita masih tunggu. Terus PSM Makassar ini gantiin Adison Silva sama João Balotelli. Iya, João Kemarin Ferreira langsung Balotelli golin langsung golin. lawan Persis Solo. Lu sebagai fans Persis Solo gimana ngeliat Persis Solo sekarang? Ya kemarin baru mau bangkit terus tiba-tiba kartu merah itu aja terus. Iya. Wah. Padahal tapi sebenarnya apa namanya? Gue ngeliat terlepas 10 pemain mainnya lumayan sih. Main, iya betul, harus gokil ya benar, mainnya lumayan. gitu. Tapi hari ini sepertinya unggahannya Info Supporter itu mengajak Mas Kaisang dan Mas Kevin untuk ngobrol bareng ya. Iya, Emang karena kenapa? Karena tidak terlihat kan. Jadi teman-teman pagar Manahan itu ngomong gitu, "Yuk, kenapa sih gue kalau itu merinding gitu ngomongin gitu ya?" Kan emang itu. Jadi teman-teman pagar Manahan namanya komunitasnya itu ngomong ke, "Yuk Mas Kevin, Mas Kaisang nonton Persis Solo lagi yuk gitu. Kita nikmati kekalahan dan kemenangan bersama gitu." Jadi misalnya kalau kalah ya maki-maki bareng, kalau menang ya sorak-sorak bareng. Selama ini kan dua orang itu sedang tidak sering terlihat di lapangan gitu, tidak Di stadion ya, di di stadion tribun ya. gitu. Maksudnya biasanya dulu kan Mas Kevin sering nonton latihan apa segala macam. Nah sekarang itu udah nggak pernah terlihat gitu ya. Mungkin sibuk dengan urusan masing-masing. Cuman teman-teman itu ya udah yuk, kita nggak pengen maksa apa-apa, cuman pengen support. Ayo support bareng yuk gitu loh. Iya, iya. Jadi Oh, kayak datanglah lagi lah gitu ya. Jadi kayaknya pengen Sempetin biar waktu lah. semangat gitu, biar semangat anak-anak itu gitu. Sengaja kan kalau ada support dari bos gua nonton nih, kayaknya pengen gitu kan, pengen nunjukin gitu. Iya sih memang, iya kita berharap Persis Solo segera bangkit ya. Karena salah satu ya itulah klub bersejarah. Ya. Walaupun kalau Persis Solo sih nggak ganti-ganti ya namanya ya. Iya. Iya kan, nggak ganti-ganti ya. Berdiri. Cuma emang klubnya di sana berbeda-beda. Pasopati yang Iya, ganti-ganti klub iya. dukungan ya kan. Siapa yang main Solo itu didukung Pasopati gitu lah ya kira-kira. Oke, terus Dewa United santuy di bursa, hanya justru minjamkan Agung Manan ya ke Bali United. Terus Arema kedatangan Brandon Cinnamon, Iya. anak ya? Ponakannya Oke. Timo ya. Ponakan Timo. Timo dari PSIS dan meminjamkan Jayus Anaknya Haryono. Is. Anaknya kan? Anaknya. Anaknya Sepupunya Claudia. Oh iya, betul, sepupunya Claudia, ya, benar. Claudia. Berarti dan dari PSIS dan meminjamkan Jayus Haryono ke PSS Sleman. Yes. Ini kok Jayus dilepas ya sama Arema ya? Ya mungkin Arema banyak sih posisi itu mungkin. Di posisi itu dan memang sepertinya memang PS Sleman membutuhkan pemain-pemain seperti dia setelah Irkan Mila dilepas gitu-gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, Bali United datangin Agung Manan. Bali United ini juga lagi dilanda cedera beberapa pemainnya dan ada beberapa yang harus naik meja operasi. Kemudian Borneo si Boris Kopitovic Iya. itu belum dimainin ya. Belum Tapi itu dimainin. salah satu juga pemain anyar yang udah Iya. datangkan Bali United. Terus Borneo FC belum nambah lagi selain Matius Pato. Pato doang. Oh sama Cawor, Pato sama Cawor ya, aja. Satu sama Cawor. Dikit Cawor. Jadi lini depan yang ditambah sama Borneo FC. Terus Passback Bia beberapa pemain baru Ya. sudah main kemarin. Udah main tapi enggak signifikan ya, masih ada ayam aja. Oke, terus yang menarik juga si Malut United lepas Jorge Korea nih. Ya. Dan mendatangkan kiper si Dida dari Dida, Madura Wagner United. Augusto dari Madura. Ya, ini Korea juga agak-agak aneh juga. Tiba-tiba dia minta tidak mau dimainkan. Iya. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan juga, tapi kita tunggu aja bagaimana performa nanti pengganti dari Jorge Korea. PSIS lepas Brandon dengan skema transfer, tapi Dewangga tadinya Isunya mau ke Persija tapi menguap. Nggak jadi gitu. Kan baru tanda tangan kontrak juga kemarin. Iya, ya tapi kan Perpanjangan. ditransfer kan bisa Is. Ya bisa sih, tapi lumayan mahal pasti. Iya.
Nah, terus PSS Sleman minjem Rico Simanjuntak. Nah, Semen Padang ini yang paling jor-joran di paruh musim. Tapi dekat deadline penutupan transfer udah nggak melakukan lagi. Kemarin pun langsung memberikan dampak positif beberapa pemain baru mereka dan langsung menang di kandang Borneo FC. Terus Barito ngelepas Al Haji Gero. Madura United juga ngelepas Dida dan nunggu pelatih baru sama Persis datengin Jordi Tutuarima. Setelah sebelumnya Clayton Santos dan Juan Torres asisten, sekarang Jordi Tutuarima. Dan yang menarik adalah Madura kabarnya akan mendatangkan mantan pelatih timnas. Ya. Siapa Ivan Kolev. Tapi itu baru isu gitu. Ivan Kolev ya? Iya, Ivan Kolev. Udah lama Udah dikontak Ivan Kolev. Oh iya. Gitu. Iya. Waduh, gitu aja. itu menarik tuh. Jadi bukan Nil Maizar ya? Belum tahu, makanya gosipnya itu kan Atau Bernard Sum? bulan lalu Ivan Kolev mengemuka. Gitu. Okay. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba Nil Maizar atau mungkin siapa namanya ada yang pelatih yang lain gitu bisa ditandingi, kita nggak tahu lah. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang bursa transfer. Kalau teman-teman punya info-info menarik seputar bursa transfer terupdate, silakan sampaikan di kolom komentar, termasuk tentang supporter. Yes. Iya, jangan lupa sampaikan di kolom komentar juga dari Skor Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian di TikTok dan juga di Facebook. Dan jangan lupa terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Kita juga masih ada di Noise, dan kalau butuh informasi yang akurat, benar dan terpercaya ada di skor.id untuk ada sesuatu yang spesial dengan nama Skor Spesial. Oke, dengan demikian gue Resetan. Esta Resto. Gua Arista. Sampai jumpa lagi.